Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ramaida Putri dengan NPM 10060324177. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novelinka Pradani dari NPM 10060324189 kelas D. Perkenalkan, nama saya Raina Kalyangesti dengan NPM 10060324192 dari kelas D. Perkenalkan, saya Nabila Perni Setiawan dengan NPM 10060324190 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan pengertian veteriner. Nah, jadi kata veteriner itu asalnya dari bahasa Latin, yaitu veterinaris, yang artinya berhubungan dengan hewan beban. Nah, maksud hewan beban ini adalah hewan yang dulunya sering membantu mengangkut barang di punggungnya, membantu manusia, contohnya kuda, sapi, atau keledai. Nah, istilah veteriner sendiri udah ada dari lama banget, sekitar tahun 1600-an. Awalnya buat nunjukin sesuatu yang berhubungan dengan hewan saja. Baru deh belakangan ini dipakai buat sebut profesi apoteker hewan. Nah, kalau di KBBI, veteriner itu diartikan sebagai bidang atau profesi kedokteran hewan. Terus di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juga dijelaskan kalau veteriner itu semua urusan yang berkaitan sama hewan dan penyakit-penyakitnya. Jadi gampangnya, dunia veteriner itu berhubungan sama segala hal tentang kesehatan, perawatan, dan kesejahteraan hewan, dari hewan peliharaan sampai hewan ternak. Intinya sih supaya hewan tetap sehat dan manusianya juga tetap aman. Selanjutnya, istilah farmasi veteriner. Jadi kalau ilmu farmasi veteriner itu sebenarnya masih satu rukun sama kedokteran hewan. Cuma kalau dilihat dari isinya, bidang ini punya kaitan erat sama dunia farmasi, terutama yang berhubungan dengan pembuatan dan pengelolaan obat. Nah, menariknya, nama dari ilmu ini di Fakultas Kedokteran sempat beberapa kali berubah. Dulu disebut apotek atau keapotekan. Nah, terus ganti lagi jadi reseptur. Lalu berubah lagi jadi ilmu farmasi. Dan akhirnya sekarang dikenal sebagai ilmu farmasi veteriner. Nah, sebenarnya setelah muncul Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang merupakan perubahan UU dari Nomor 18 Tahun 2019 tentang peternakan dan kesehatan hewan, istilah yang lebih tepat seharusnya adalah ilmu farmasi medik veteriner. Tapi karena ilmu farmasi veteriner dianggap lebih umum dan mencakup lebih luas, istilah itu tetap dipakai sampai sekarang. Oh iya, pendidikan kedokteran hewan juga nggak cuma fokus di hewan ternak atau hewan yang dipakai militer saja, tapi juga mencakup hewan peliharaan, hewan air, unggas, sampai satwa liar. Jadi ruang lingkup tuh luas banget dan berhubungan langsung sama kesehatan serta kesejahteraan semua jenis hewan. Nah, jadi yang ketiga ada hewan dan manusia. Hewan dan manusia itu hidup berdampingan dan saling bergantung satu sama lain. Hewan berperan sebagai sumber pangan, sebagai hewan peliharaan, sebagai hewan pekerja, bahkan sebagai bagian dari penelitian dan terapi manusia. Nah, karena kedekatan itulah kesehatan hewan dan manusia saling memengaruhi. Jika hewan sakit, terutama hewan peliharaan atau ternak, penyakitnya bisa menular ke manusia. Contohnya itu penyakit zoonosis, seperti rabies, flu burung, dan leptospirosis. Obat yang aman untuk manusia itu belum tentu aman untuk hewan. Contohnya, kucing tidak bisa memetabolisme beberapa obat seperti manusia, sehingga bisa mengalami keracunan. Oleh karena itu, pemberian obat pada hewan harus disesuaikan dengan jenis, ukuran, dan kondisi hewan. Selanjutnya, yang keempat ada pengobatan pada hewan. Pengobatan pada hewan itu bertujuan untuk apa sih? Yaitu bertujuan untuk menyembuhkan penyakit, mencegah penularan, dan meningkatkan kesejahteraan hewan.
Namun, cara pengobatannya itu tidak bisa disamakan dengan manusia karena setiap hewan mempunyai metabolisme dan sensitivitas yang berbeda terhadap obat. Sebagai contohnya itu paracetamol yang aman untuk manusia justru bisa beracun bagi kucing. Nah, untuk hewan ternak ada yang disebut dengan waktu henti, yaitu waktu tunggu sebelum produk seperti susu, daging, atau telur dikonsumsi manusia. Tujuannya itu agar residu obat dalam tubuh hewan sudah hilang dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Nah, dengan demikian pengobatan pada hewan juga bukan hanya menyembuhkan tetapi juga melindungi manusia dan menjaga lingkungan dari dampak obat yang digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai falsafah dan pengobatan, metode pengobatan atau terapi. Dalam dunia kesehatan, pengobatan dilakukan berdasarkan cara berpikir yang logis, masuk akal, dan bisa dipertanggungjawabkan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama sejak awal ke-20 hingga masa sekarang, muncul berbagai pendekatan dalam proses penyembuhan yang terus disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Secara umum, metode di pengobatan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mitigasi. Merupakan langkah awal yang berfokus pada pencegahan agar seseorang tidak mudah terserang penyakit. Mitigasi terdiri dari dua bagian utama, yaitu promotif, yang tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Selanjutnya, preventif, yaitu upaya pencegahan agar penyakit tidak terjadi. Misalnya dengan dilakukannya vaksinasi, menjaga kebersihan, dan pemeriksaan yang rutin. Kedua, kuratif, yaitu langkah pengobatan yang dilakukan untuk menyembuhkan orang yang sudah sakit. Dalam metode ini ada beberapa cara yang biasa digunakan, antara lain ekspektan, yaitu membantu pasien agar bisa memperbaiki gaya hidup dan menjaga kesehatan supaya proses penyembuhan berjalan lebih baik. Spesifik, pengobatan yang ditujukan langsung pada penyakit tertentu setelah diketahui diagnosisnya. Selanjutnya, simptomatik, yaitu penanganan berdasarkan gejala yang muncul, baik gejala utama maupun gejala tambahan. Kemudian, empiris, merupakan cara pengobatan berdasarkan pengalaman nyata di lapangan, seringkali diwariskan secara turun-temurun meskipun tidak bersumber dari teori medis formal. Selanjutnya, rehabilitatif, yaitu proses pemulihan agar fungsi tubuh dapat kembali normal setelah seseorang sembuh dari penyakit atau mengalami gangguan kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi pengobatan dalam kedokteran hewan. Dalam dunia kedokteran hewan, setiap proses pengobatan dan pembuatan obat tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Semuanya harus didasari pemikiran yang logis, rasional, dan tentunya bertanggung jawab. Jadi setiap langkah yang diambil harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, baik dari sisi keamanan maupun manfaatnya untuk hewan yang sedang diobati. Prinsip ini sebenarnya sudah dikenal sejak zaman dahulu lewat seorang tabib Yunani yang bernama Asclepiades of Bithynia yang hidup sekitar tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Dia terkenal dengan falsafahnya yang berbunyi primum non nocere, yang artinya jangan sampai membahayakan pasien atau memberikan beban yang tidak perlu. Nah, prinsip ini sampai sekarang masih relevan, termasuk di bidang kedokteran hewan. Asclepiades punya 4 pedoman utama yang dikenal dengan nama prinsip maksimum Asclepiades. Keempatnya jadi dasar dalam melakukan pengobatan yang baik, yaitu yang pertama, tuto, yang artinya aman. Jadi, obat atau tindakan yang diberikan harus dipastikan tidak membahayakan hewan. Yang kedua, cito artinya cepat. Pengobatan diusahakan bisa bekerja dengan segera supaya hewan bisa pulih dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, ada curare, artinya manjur atau efektif. Obat yang diberikan harus benar-benar bisa menyembuhkan penyakit yang diderita. Yang keempat, ada jujunde,
artinya menyenangkan. Proses pengobatan sebisa mungkin dibuat dengan nyaman supaya hewan tidak merasa stres ataupun merasa takut. Jadi intinya, prinsip-prinsip ini mengajarkan kita bahwa pengobatan yang baik bukan cuma soal hasilnya, tetapi juga tentang bagaimana caranya dilakukan yang aman, cepat, efektif, dan tetap memperhatikan kenyamanan hewan. Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang sediaan veteriner dalam kefarmasetikaan. Berdasarkan Permentan RI nomor 14 tahun 2017 tentang klasifikasi obat hewan adalah sediaan yang digunakan untuk mengobati hewan, meringankan gejala, atau memengaruhi proses kimia dalam tubuh hewan. Jenisnya ada 4, yaitu biologik, farmasetik, premix, dan obat alami. Klasifikasi obat hewan dibagi berdasarkan tingkat bahayanya, yaitu obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas. Sediaan biologik dibuat melalui proses biologis untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis, atau menyembuhkan penyakit. Contohnya ada vaksin dan serum. Sedangkan sediaan farmasetik dibuat lewat non-biologik seperti vitamin, hormon, enzim, antibiotik, dan obat lain yang bekerja secara farmakologis. Premix adalah campuran obat hewan yang ditambahkan ke pakan atau air minum agar hewan tetap sehat dan tumbuh optimal. Sementara itu, obat alami berasal dari bahan tumbuhan, hewan, atau mineral yang digunakan untuk pengobatan hewan. Selanjutnya ada obat keras. Obat keras bisa berbahaya jika tidak digunakan sesuai dengan aturan. Obat bebas aman digunakan tanpa pengawasan khusus. Dan obat bebas terbatas adalah obat keras yang boleh digunakan untuk hewan tertentu dengan aturan dan peringatan khusus. Ada juga obat hewan yang tertentu, yaitu obat yang dapat meninggalkan residu berbahaya pada produk hewan. Sedangkan pelengkap pakan menambah zat gizi yang sudah ada dan imbuhan pakan ditambahkan untuk tujuan khusus, bukan sebagai nutrisi. Antibiotik sendiri berfungsi menghambat atau membunuh bakteri. Penggunaan obat hewan dilakukan untuk mencegah dan mengobati penyakit, meningkatkan kekebalan, serta menjaga kesehatan hewan sesuai jenis sediaannya.